gue belum nyapa ya Allah guys. Sekarang kita lagi ada di mana itu? Mart Creative Consultant Film Pro. Itu yang punya usahanya itu, tapi gue lagi lihat nih tas aku keren banget. Aku pakai meeting, aku pakai jalan-jalan, aku pakai kemana-mana. Tapi kalian tahu nggak? Ini sebenarnya terbuat dari apa? Kita bakal ngobrol sama yang punya Kokolot ya, namanya Akang Rama. Tetap terus ikutin TTS Talking Santuy. Bye. Assalamualaikum. Langsung pada bakal mesen nih. Bukan lagi nih, kenalin. Siap. Ini Berhenti saling mencaci maki, mending jaga hati. Baru jadi ya. Keren. Alhamdulillah. pakai meeting udah pada rese gitu. Oh, jadi yang dari kemarin nanyain nih, Kang Rama ini dia namanya Rama Sastra Rama sih. Nanti kita kayak kewayangan ya. Iya, ntar dulu ya, punten ya aku buka ya karena Siap, aku udah dites juga kok, tes kejiwaan. Oke, jadi dari kemarin banyak yang nanya nih Kang Rama. Siap. Kita lu pakai tanda apa gila gitu, Pak? Udah mulai banyak yang DM, so aku suruh DM ke Kokolot. Siap, Gitu. betul. Bisa. Yes, jadi inilah Kokolot dan Kang Rama ini yang punyanya gitu. Gitu. Kang Rama, boleh nggak sih diceritain ini gimana awalnya jadi Kokolot? Karena kan basicnya sebenarnya Kang Rama ini orang film loh, produser, sutradara, semua lah, pokoknya semua di urusan perfilman Kang Rama ini. Gimana nih ceritanya nih? Aduh, Panjang ya. seru ya, director kita syuting. Apa Kang? Awalnya sih 2015 lah ya, momentum awal tuh. Saya ngeluarin 2 produk, satu itu baju t-shirt. Ini ya? Ya model-model kayak gini lah. Bagus loh, baju. Tapi sebelumnya ya masih baju-baju custom biasa. Oke. Tapi memang ada spesifikasinya. Jadi bajunya tuh, kaosnya tuh tentang profesi di dunia. Jadi misalkan singer. Gitu. Waduh, menarik. Itu brandnya sama? Beda brand awal tuh. Jadi 2015 saya ngeluarin 2 brand, Koclak sama Kokolot. Koclak? Ya. Kayak makanan belum puasa, koclak. Kolot. Apa itu kolak? Koclak, kenapa idenya koclak tuh? Saya sama istri sih sesungguhnya itu. Kok. Karena saya sih sering bercanda orangnya, jadi koclak kayak agak kesundaan kan. Kocak menurut Basicnya sih koplak gitu. Kalau bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya kalau Jakarta. Kalau Sundanya ya koclak gitu. Lucu tapi agak-agak koplak lah. Jadi koclak dulu. Ya, setelah itu terus ketika saya mau ngeluarin tas Kokolot, belum ada namanya waktu itu Kokolot. Jadi baru ada ide gagasan membuat tas dari bahan yang unik, yaitu ban. Itu saya riset. Oke, tunggu sampai situ dulu. Pada saat itu saya mau bikin sesuatu hal yang unik gitu. Jadi ide awalnya pokoknya unik dulu. Unik dulu. Terus kenapa akhirnya pilihannya ban? Nggak rotan, nggak... Ini kayak tukang batu sebelah tuh. Semen kali. Emang kenapa? Jadi waktu itu gara-garanya ketika 2015 kayak berkesempatan sama almarhum Didi Petet itu ke Milan. Jadi ada expo ya? Expo. Jadi Milan Expo itu 6 bulan kan? Iya. 6 bulan di sana. Nah, di Expo itu berbicara sustainable food. Iya. Dimana dunia ini mencari dan menunjukkan solusi mengenai krisis pangan. Oke. Pada saat 2015 kan itu mereka itu berbicara tentang banyak sekarang yang fast food kan. Iya. Ya, semua fast food. Ya, itu juga menjadi masalah bagi seluruh negara dan mengganti selain nasi sama kentang tuh apa?
Oke. Makanya Expo itu disebutnya sustainable. Sustainable. Guys, ngerti nggak? Ntar terjemahin ya. Sustainable pangan lah gitu. Iya. Akhirnya di situ saya mulai berpikir, oh makanan aja udah mulai mereduksi, gimana caranya bisa sustain ya. Betul. Maksudnya, Bisa. kita nggak keterkandungan sama nasi, jagung, kelapa, apa segala macam. Iya. Nah ketika saya di sana, terus banyak yang nawarin, saya banyak kan ke But ya, karena kan semua negara ya di dunia ya, hampir semua ya. Ternyata konsep recycle, karena di setiap negara selain makanan kan mereka memperkenalkan juga produk-produk dalam negerinya ya. Iya. Ternyata ada ya yang khususnya merchants tuh yang ngasih solusi gitu. Gue bikin ini ternyata dari bahan-bahan yang recycle. Jadi recycle udah nggak kepake lagi. gitu. Terus akhirnya ketemulah saya konsep, wah seru juga lah kalau bahan dalam, karena kan bahan dalam bekas itu kalau nggak dilempar ke publik dan akan menjadi sampah kan. Betul, paling bawah tuh ya, paling top cuma jadi kursi ya. Zaman dulu ya, yang kita tumpuk gitu ya. Terus dari ide itu sih saya tercetus, oke nih. Cuman karena saya di sana terus setelah pulang dari sana banyak kegiatan. Lupa. Jadi ya cuman koclaknya aja, riset aja. Udah saya riset apa segala macam dan jadi 2020 Tara. momennya itu sih sesungguhnya, momennya pandemik itu. Semua mengalami perubahan. Saya di syuting juga begitu, agensi juga begitu, production house juga begitu. Akhirnya udah saya langsung, kebetulan waktu itu saya Februari sebelum pandemik saya udah pindah ke sini. Oke. Jadi Ini workshopnya nih ya. Jadi ini masih studio editing, masih full set alat studio. Jadi ada alat editing, ada kamera, lighting, full set aja. Memang saya pindahikan. Makanya tadi namanya pun itu ya soal film. Akhirnya saya langsung tanpa pinggir panjang lebar karena saya tahu wah ini pasti akan lama. Saya jualin semua, saya pindah langsung ke alat. Itu awal. Dong. Kita kayak banyak yang nonton gitu. Tapi ini keren banget sih, menarik banget ya. Jadi pokoknya kadang kan orang susah juga ya, maksudnya bukan downgrade ya, tapi sebenarnya kan ini merubah sesuatu hal yang menjadi yang lebih penting. Dan ternyata dari segi ekonomi kayaknya ini yang lebih pas saat ini gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang bilang, wah lu mah alih profesi nggak juga. Karena kan wilayah saya memang basic saya teater, terus di film, di advertising gitu kan. Tapi menurut saya ketika saya menghasilkan ini bukan jadi beda ini ketika seniman membuat karya. Betul. Itu kalau beda dengan pekerja atau pedagang. Kalau pedagang itu dia gua harus untung dan harus cashback. Betul. Tapi yang saya pikirkan adalah gimana caranya barang yang saya buat atau teman-teman buat ini bisa nilai value-nya lebih, bukan hanya materi. Materi justru kita perlu memang sebagai seniman. Tapi nggak mendahulukan itu dulu. Iya, jadi mikirin konsep kreatifnya dulu, terus mengangkat. Jadi sebenarnya idealis gitu. Sebenarnya tetap ada sisi idealisnya ya, karena kalau nggak mungkin pilihannya nggak ke situ. Ini kan mikirin, gimana caranya sesuatu hal yang udah nggak kepake biar jadi sesuatu tapi keren gitu. Nah kalau pada akhirnya ada sisi nilai ekonominya lagi gitu, tambah keren. Senang deh. Tapi emang aku sih takjub ya. Jadi emang pas kemarin ya, apalagi waktu aku pakai gitu meeting ya, kan itu muat semua. Emang gue seneng pakai tas yang gede. Udah mulai. Alhamdulillah. Proudnya sih. Jadi triggernya lagi sih ketika saya membeli tas yang lumayan mahal gitu ya, sakit hati kan. Karena dulu memang ada sedikit rezeki dan memilih-milih gitu. Brand punya gitu ya. Punya sedikit pengalaman ke beberapa negara dan beli. Terus ada satu momentum ketika terakhir tuh 2019 saya ke Toronto. Saya beli satu produk dan harganya cukup lumayan dan saya sakit hati tapi saya beli. Itu kan saya mikir terus tujuan gua apa gitu. Ya udah saya robek tuh tas. Gila, robek men. Terus saya ketemu tim Bandung kan. Iya. Bisa nggak bikin ini? Jahitannya kayak gini. Pokoknya kualitasnya kayak gitu. Iya, saya duduk bisa kan katanya. Ini mah orang Solo juga bisa ngerjain, orang Bandung juga. Nah, disitulah semangat langsung ya. Trigger saya, yakin kita bisa. Indonesia.
jadi nekat sih, semuanya basic dari semua nekat. Iya. Punya basic juga artistik gitu. Iya. Maksudnya jiwa, mungkin Teteh juga Bener, kayak sama lah jiwa ya, seni. jiwa Jadi ketika seninya. mengkompos sesuatu kan nggak hanya memikirkan Betul, ini betul. enak didengar, Betul, betul, tapi betul. ada message di, Iya, di- benar, di benar. situnya. Itu aja sih. Ini keren sih, makanya nih ada teman gue tuh yang mau jauh-jauh pergi ke luar negeri. Orang Indonesia segala bisa jadi ya kan. Kang, ini yang mana pertama kali dibuat tuh yang mana? Ada nggak di sini? Nggak ada ya, udah. Dia tuh kadang-kadang seru ya karena emang mungkin orang kreatif, jadi mungkin cepet banget tuh cara ganti desainnya apa segala Iya. macam. Jadi pertama kali buat tuh saya kan nggak punya siapa-siapa di Bogor. Maksudnya saya SD, SMP, SMA di Bogor. Cuman saya udah 10 tahun di Jakarta. Terus ketika saya pulang ke Bogor, bingung kan. Akhirnya ada Bang Udin itu tukang bederi rumah ibu. Saya ajak, Bang Udin, Oh. ke rumah ke sini. Ya. Ngapain, Mak? Udah tungguin ada ban 3. Datang. Dia bingung tuh, ban apain? Udah. Terus dia nelfon saya kan keluar Iya, pada saat iya, itu. iya. Mak, ban udah datang nih. Mau diapain? Cuci. Cuci aja? Apa? Ini ban gede banget sih. Karena bannya kan ban Oh, oke. terlentak Jadi bas sama kontainer. kontainer, jadi bukan ban-ban yang kayak kita mobil-mobil biasa Bukan, ya? bukan. Oh, dadah. Jadi kalau ban mobil misalkan, nah ini beda ilmu juga lagi. Nah, Saya tuh, dapat tuh. juga dari supplier. Gimana Jadi tuh? bedanya antara ban Mobil. Jadi ada 2 ban dalam jenis. Oke, Ini ban sintetik, sintetik, ya satu, sama ini ban natural. sintetik dan natural. Oke. Apa bedanya? Ban sintetik itu ban yang dipergunakan untuk menahan beban. Oke, sintetik Jadi, untuk menahan beban jadi gede-gede ya. itu. Kalau ban natural itu dari karet alami. Oh. Yang pohon karet iya, itu iya, iya, diolah iya, dan iya, dia iya. berminyak. Dua-duanya sih berminyak karena sintetis juga ada ban alami. Nah, kekuatannya untuk daya tahan beban segala macam itu ban Sintetik. sintetik sama ketebalannya. Makanya dipakainya di traktor. Yes. Nah, kita nggak bisa gunain ban motor, ban mobil. Biasa Itu gitu ya. karena dia untuk daya tahan kurang lama. Jadi sama aja di. Ya. Kalau ini mau di. Ya, Ayo makanya. Mas, mau di. Gitu makanya Susah. ban gitu. Terus memilih ya. Terus setelah jadi 3 itu, Mang Udin ini kan basicnya tukang bangunan. Bingung kan? Bingung. Nah ini kembali lagi pertanyaan desain pertama. Lucu. Karena ada sejarahnya juga. Bingung kan motong. Saya kasih gambar aja. Mang Udin ini gambar. Ini tas cewek. Potong aja. Untung Mang Udin kerja keras tuh. bangunan. Tukang bangunan. Bayangin. Bukan tukang pola. bukan tukang jahit ya. Sudah. Udah dipotong. Udah jadi pola. Iya. Mak, ini mau bikin apa sih? Bikin tas aja. Jadi yang pertama tahu Mang Udin. Mang Udin. ya. Mang Udin. Mang Udin, halo, salam dari saya. Oh, entah Mang Udin, kayak harus diwawancara ya. Aduh si Mang Udin. Terus kan. Setelah itu udah jadi pola. Wah, udah jadi pola nih. Ngejahitnya gimana? Kita nggak ada mesin jahit. Wah. Nah, di depan rumah tuh setiap pagi jam-jam segini nih Ada suka tukang ada jahit? tukang sol. Oh, tuh bukan tukang jahit ini Bukan. ya, tukang sol. Tukang sol sepatu. Saya sepatu. Panggil tukang solnya. Saya booking seminggu, saya bayar harian. Adalah 2 tukang sol di sini. Bingung tukang sol. Nah, nih aja nah. Dia sampai keringetan, sampai kapalan. Semangat ya. Ada semangat tapi Semangat orang dibayar harian daripada dia keliling. Terus kan. udah gitu udah seminggu nih dengan segala macam diskusi lah kita di sini nih di sini. Akhirnya mereka nyerah. Ya udah Kang, nggak apa-apa. Capek Kang, ngerjain satu aja bisa seharian. Salam ya tukang sol. Coba situ tambah dikit dia kan ikut deh nih sekarang. Si Mang Udin loh. Terus kan. Udah setelah itu udah jadi tuh ada 12 nanti prototipe ada di videonya Monik ya Kang Heri ya? Ada ya? Oke, nanti Itu kita- prototipe pertama tuh. Oke, nanti kita lihat tuh Monik, halo Monik, semua kita salam. Terus udah gitu. Terus udah gitu udah jadi kita berdua ini mah nggak bisa dijual Mang Udin. Dihargain 1.000 juga nggak mau, orang mau ini mah bekas bener-bener udah mah bahan bekas. Udah jelek tuh. Jelek lagi. Goreng gitunya. Udah di situ saya punya kawan di Bandung. Jadi prototipe pertama sekitar 5 tas itu memang saya di Bandung.
Dan model-model usaha backpack apa model? Semua backpack sama sling bag. Oke, sling Jadi bag 5 ya. tipe itu. Udah dengan Bang Diksu saya support mesin jahit di sana Iya, segala iya, macam dan ternyata memang gitu ya. Kalau ini nih untuk para mau yang jadi pengusaha atau entrepreneur, ini pengalamannya. Jadi ketika kita mau bangun usaha terus kita menyerahkan ke orang, ada dua kemungkinan tuh. Lu bisa lu ketemu orang yang atau lu bisa flop. Apalagi kalau lu nggak ada di situ. Kebetulan gua flop gitu. Tiba-tiba Flop aja semangat dia. datang 5 kodi, kan saya mesen nggak sedikit gitu kan. Iya, langsung 5 kodi. 5 kodi, berarti 100 pieces. Ya. 100 pieces datang dan berat. Dan alhamdulillah hasilnya Berantakan. menjadi berantakan. Tapi ini berantakannya gimana loh. Itu saya terima kasih banget sama Allah ya. Tapi sama justru teman-teman. harus ada begitu ya. Kalau saya nggak ngelewatin itu nggak mungkin saya tahu. Malah nggak mungkin Wah. bikin sendiri. Yes, karena Aduh, ya Allah. setelah itu tuh, setelah saya kecewa, saya tuh belajar sendiri. Tapi saya tuh nggak nyanyi kan. Kecewa, kecewa. Akhirnya belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi alat stitching tuh alat untuk kerajinan dompet. Oh oke, stitching namanya. Stitching namanya. Itu all paket saya beli. Stitching itu. Saya beli semua, saya sendiri manual kayak tukang jahit dompet. Iya. Manual sampai istri saya tuh sampai jam 3 jam 4. Udah tuh ngapain? Ini nih bikin ini. Udah tidur dulu. Itu selama 2 bulan. Wadadah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kapalan. Tapi kalau kapalan tuh kalau pemain gitar ya tuh berarti jago, berarti udah jago stitching. Bayangin, mending itu kalau main gitar kan kalau gini udah enak ya. Keren ya. Udah. Ini kan ketemu Masih lagi tahu. barang lagi. Bayangin tuh ngejahit manual segini kan nggak mungkin. Iya, Edun ya. Akhirnya ya udah harus beli mesin jahit. Akhirnya mau nggak mau beli mesin jahit. Tapi minimal produk knowledge tentang apa yang saya buat, saya udah punya. Iya dong, gitu. jadi ibaratnya udah nggak bisa ditipu-tipu lagi. Ya. Nggak ada terik-terik. Mau ditirik, gue udah tahu kan dia gitu. Gitu ya kan? Ya walaupun masih belajar saya jadi kayak pembelian bahan, akhirnya saya tahu bahan tas, jenis-jenis bakel, ring tangga. Semua ya. Akhirnya ya mau nggak mau Dan itu. ini ABG banget katanya. Ini mah estetik. Sekarang Kang, ini ada menarik nih. Ini kan bukan gosip ya, bukan gosip. Katanya dipakai sama